Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga selalu sehat dan tetap berada di rumah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mulai perkuliahan dengan materi pertemuan keempat, yaitu filsafat dan ilmu pengetahuan. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah dan perkembangan filsafat. Untuk pertemuan ini saya memakai buku ini, Filsafat Ilmu, karya dari Dr. Randes Ahmad Susanto MPD. Oke, kita menuju ke materi ini, filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan. Kita buka materinya sedikit. Oke, saya sudah memasukkan materi ini di Sunan. Kalau kita perbesar bisa seperti ini. Oke, ini materi yang akan kita bahas, filsafat dan ilmu pengetahuan. Oke, kita bisa memahami bahwa ditinjau dari segi historis, hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat menyolok. Pada permulaan sejarah filsafat di Yunani, filosofia meliputi hampir seluruh pemikiran teoritis. Tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari ternyata juga kita lihat adanya kecenderungan yang lain. Filsafat Juno Yunani yang tadinya merupakan kesatuan kemudian menjadi terpecah belah. Ini kaitannya dengan filsafat ilmu. Secara umum bahwa filsafat ilmu ada banyak, kemarin kita sudah diskusi tentang hal itu. Ini kita fokus ke antara kaitannya dengan filsafat ilmu dan pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan diambil dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti atau memahami benar-benar. Dalam bahasa Inggris istilah ilmu berasal dari science, yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kerja share yang berarti mempelajari atau mengetahui. Nah, ini pengertian-pengertian Anda bisa membacanya. Secara khusus Suparlan Suhartono mengungkapkan tentang perbedaan makna antara ilmu dan pengetahuan dengan mengambil rujukan dari Webster Dictionary. Pengetahuan adalah sesuatu yang menjelaskan tentang adanya suatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman, kesadaran, informasi, dan sebagainya. Sedangkan ilmu, di dalamnya terkandung adanya pengetahuan yang lebih pasti, lebih praktis, sistematis, metodis, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi yang lebih bersifat natural atau fisik. Objek ilmu pengetahuan. Salah satu ciri ilmu adalah memiliki objek penyelidikan yang terdiri dari dua objek. Kita lihat, yang pertama adalah objek material. Apa itu? Objek material merupakan suatu hal yang menjadi sasaran penyelidikan atau pemilikan sesuatu yang dipelajari baik berupa benda konkret atau abstrak. Kemudian objek formal, sudut pandang atau cara memandang terhadap objek material, terhadap prinsip-prinsip yang digunakan. Dengan melihat objek ilmu terhadap tersebut, maka keberadaan filsafat sesungguhnya sangat dekat dengan kita. Bahkan setiap saat kita terlibat dalam tindakan berfilsafat itu sendiri. Hanya saja selama ini keberadaannya belum kita sadari. Kemudian kehadiran filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada mulanya hanya ada satu, yaitu filsafat. Karena filsafat mempersoalkan kebenaran pengetahuan yang bersifat umum, abstrak, dan universal. Maka wajarlah jika filsafat tidak mampu menjawab persoalan hidup yang bersifat konkret, praktis, dan pragmatis. Di sini sudah dijelaskan, nanti Anda bisa baca sendiri. Persyaratan ilmu pengetahuan ini menurut Chacondir memberikan 3 pokok persyaratan, yaitu pengakuan atas kenyataan bahwa tiap manusia terlepas dari kasta, kepercayaan, jenis kelamin, atau usia. Kemudian metode ilmiah, nah ini jelas. Jadi tidak hanya pengetahuan atau eksperimen, tapi juga teori dan sistematis. Ilmu pengetahuan mengamati faktor yang mengklasifikasikannya, menunjukkan adanya hubungan, dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun teori. Kemudian semua orang harus mengakui bahwa ilmu pengetahuan berguna dan berarti untuk individu atau sosial. Kemudian eksistensi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu semakin berkembang dengan
sangat cepat dan luar biasa. Jadi objek ilmu pengetahuan adalah sasaran pokok atau tujuan penyelidikan keilmuan, baik objek material maupun formal. Jadi ada metode pengetahuan, yaitu metode ilmu pengetahuan adalah suatu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Metode merupakan cara penyelidikan yang bersifat keilmuan, disebut juga metode ilmiah atau scientific metode. Jadi filsafat ini bisa kita gunakan untuk mendalami kaitannya dengan penelitian bahasa dan sastra Indonesia, karena secara umum bahwa ilmiah itu bisa kita gunakan untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi ada metode-metode tertentu yang harus digunakan agar itu bisa hal yang kita inginkan kaitannya dengan kebenaran atau ilmu itu bisa kita tangkap dan kita bisa pergunakan untuk kemaslahatan bersama. Kemudian di sini sudah ada materi-materi yang lain. Kemudian ada kebenaran menurut Michael. Itu ada kebenaran koherensi, korespondensi, kebenaran pragmatis, kebenaran performatif, kebenaran proposisi, dan lain-lain. Silahkan baca ini. Kemudian kalau nanti masih bingung, bisa disampaikan atau bisa ditanyakan dalam forum diskusi. Buku ini saya ambil dari Susanto. Secara umum ini materinya sedikit, jadi Anda bisa membacanya secara lebih detail. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada kesempatan hari ini. Tetap semangat, belajar di rumah, jaga kesehatan, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.